Halo, ketemu lagi. Aku akan lanjut cerita dari TV series From. Episode sebelumnya di TV series From. Previously on From. You can't keep punishing yourself, Boyd. She wouldn't have Hello? Is anybody out there? She showed me this. Something was watching. You go first. I'll follow you down. Cerita ini dimulai ketika Jim tidak menyerah dengan signal radio yang dia buat. Dia mencoba untuk membuatnya lagi, tetapi di lokasi yang berbeda. Maka dari itu, Jim meminta izin kepada seorang wanita untuk membuat sebuah tiang antena di atas rumah koloni, yang mana rumah ini baru saja diserang oleh para monster dan menelan korban 14 orang. Tidak butuh waktu lama untuk membujuk wanita tersebut. Kisah selanjutnya, yaitu menceritakan masa lalu Boy yang pertama kali menemukan jimat batu penangkal monster untuk masuk ke rumah. Itu bermula ketika Boy sedang berada di hutan untuk mencari persediaan makanan. Tetapi tiba-tiba dia melihat anjing. Ketika Boy hendak menghampiri anjing tersebut, malah anjing itu lari meninggalkan Boy. Mau tidak mau, Boy mengejarnya hingga ke dalam hutan. Dan dia sadar kalau dia telah tersesat. Apalagi matahari akan terbenam. Dia tahu kalau berada tengah hutan akan sangat berbahaya. Maka dari itu dia berjalan untuk menemukan jalan pulang. Tetapi ketika malam tiba, dia tidak dapat menemukan jalan. Suara teriakan monster itu menggema. Boy yang waspada sambil memegang pistolnya, dan secara tak sengaja Boy terpeleset ke sebuah gua. Di dalam gua, dia melihat kalau monster itu tidak berani masuk. Boy tahu kalau yang menghalangi monster itu masuk adalah batu aneh yang tertempel di dinding. Keesokan harinya, Boy membawa jimat itu ke kota. Sesampainya dia di kota, sesuatu peristiwa gila terjadi, yang mana istrinya Boy menjadi gila dengan menembaki orang tak bersalah hingga mati. Boy mencoba membujuk istrinya untuk berhenti, tetapi itu tak berhasil. Dan sampai seketika anak laki-laki Boy datang. Istrinya Boy malah mencoba untuk menembak anaknya. Boy yang melihat itu tidak mempunyai pilihan lain. Mau tidak mau dia harus menembak istrinya hingga mati. Boy berpikir bahwa daripada anaknya mati, lebih baik istrinya yang mati, karena dia beranggapan kalau dia dapat mencari istri lain. Karena peristiwa itu, anak laki-laki Boy sangat membenci ayahnya karena membunuh ibunya di depan mukanya. Kembali ke masa sekarang, Boy akan kembali ke hutan dengan tujuan mencari jalan keluar dari peristiwa yang dialami semua orang. Boy tidak sendirian, dia bersama Sarah, gadis yang bisa mendengar bisikan gaib. Boy merasa kalau wanita ini akan berguna untuk mencari apa yang dia cari. Boy dan Sarah berjalan memasuki hutan sampai mereka berdua mendengar sebuah suara dentingan botol. Karena penasaran, mereka mengikuti asal suara tersebut. Dan mereka menemukan suara itu berasal dari sebuah botol yang digantung. Boy mencoba mengambil salah satu botol tersebut, tapi tiba-tiba Sarah mengalami sakit kepala dan kejang-kejang, membuat Sarah pada akhirnya pingsan. Boy yang tidak dapat membangunkannya. Maka dari itu, karena hari semakin gelap, dia harus mendirikan sebuah tenda. Malam hari telah tiba. Sarah akhirnya terbangun dari tidurnya. Apa yang terjadi pada Sarah adalah kalau dia menerima sebuah bisikan seorang wanita yang Sarah anggap ini tidak biasa. Dan bisikan itu memperingati mereka untuk tidak datang ke dalam hutan ini, karena ada sesuatu lebih berbahaya daripada monster-monster tersebut. Kemudian mereka mendengar sebuah suara dari arah luar tenda, dan tiba-tiba tenda mereka bergerak, seperti ada yang menyeretnya. Tak lama berselang, tenda mereka berhenti dari pergerakan. Tapi tak sampai di situ, sebuah sinar cahaya putih menyinari melewati tenda Boy dan Sarah. Pagi telah tiba. Boy dan Sarah berhasil melewati malam yang cukup membuat mereka kencing di celana. Boy keluar dari tendanya dan dia mencoba untuk mencari asal cahaya yang menyinari mereka. Mereka berdua sampai di sebuah sarang laba-laba. Sarah berusaha untuk menghentikan Boy agar tidak masuk lebih dalam dari hutan. Tapi Boy menolak dan seketika dia mendengar suara wanita minta tolong. Boy mencari asal suara tersebut. Kemudian dia melihat istrinya terjerat di sarang laba-laba. Ketika dia hendak menolong, tiba-tiba istrinya menghilang dan itu semua ilusi. Kemudian Boy diserang oleh serangga laba-laba yang sangat banyak. Walaupun dia berhasil melenyapkan laba-laba dari tubuhnya, tetapi Boy harus rela terkena gigitan laba-laba tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Rasa sakit akibat gigitan laba-laba mulai Boy rasakan. Boy tidak tahan dengan rasa sakit tersebut sampai dia menyerah untuk melanjutkan perjalanannya.
Di sisi Jim, mereka telah berhasil membangun sebuah antena radio yang berada di atas rumah. Jim mencoba untuk menggunakan radio tersebut, tapi belum ada yang tersambung. Kemudian hujan akan turun, membuat mereka harus menyerah dan akan dilanjutkan besok. Tapi di sini Jim tidak akan menyerah begitu saja. Maka dari itu, ketika dia mencoba untuk menghubungi seorang sekali lagi, sesuatu yang sangat mereka tunggu akhirnya datang, yaitu ada seseorang yang berhasil menjawab panggilan mereka, tetapi sesuatu yang tidak mereka harapkan terjadi. Yang mana suara yang menjawab panggilan mereka mengetahui nama Jim secara lengkap. Sepertinya pria yang menjawab ini mengetahui apa yang terjadi dengan mereka. Dan tak hanya itu, pria itu juga mengatakan bahwa seharusnya istrinya Jim tidak harus mencoba untuk menggali lubang yang berada di rumah mereka. Mendengar itu, Jim tanpa menunda-nunda langsung bergerak menuju rumahnya. Di sisi istrinya Jim, dia yang sedang menggali lubang, tiba-tiba lubangnya tuh hancur dan dia pun terjatuh ke dalam lubang tersebut. Dia berada di sebuah tempat gelap. Selanjutnya istrinya Jim melihat ada seorang yang menghampirinya, dan itu adalah Victor. Victor menunggu kedatangannya karena anak kecil yang dilihat Ethan waktu itu memberitahukan padanya. Dia juga mengatakan bahwa tempat ini berbahaya dan sarang bagi para monster. Maka dari itu Victor mengajaknya untuk meninggalkan tempat ini. Jim berhasil sampai, tetapi istrinya sudah tidak ada karena jatuh ke lubang dan dibawa oleh Victor. Kemudian di sisi Boy, yang mana Sarah berhasil membujuk Boy untuk terus bergerak dan mereka berjalan sampai matahari terbenam. Di sini keduanya akhirnya melihat sumber cahaya waktu itu. Sumber cahaya tersebut berasal dari sebuah mercusuar di ujung jalan mereka yang merupakan cukup jauh. Hari semakin gelap, mereka harus mencari tempat berlindung, tapi entah di mana. Kemudian Sarah mendengar bisikan dari seorang anak kecil yang mengatakan mereka harus bersembunyi di dalam pohon berlubang yang memiliki kekuatan teleportasi yang jenisnya sama yang dimasuki Julie waktu itu. Mereka berdua memasuki pohon itu. Walaupun awalnya Boy tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Selanjutnya Boy yang telah memasuki lubang tersebut, yang mana dia langsung berada di tempat yang berbeda, yaitu sebuah tempat yang sangat sempit, sedangkan Sarah yang tidak kunjung datang, yang mana mereka tidak mendarat di tempat yang sama. Boy terjebak di ruangan yang sempit sampai bergerak saja tidak bisa. Dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menolong dirinya. Akhirnya TV series yang berjudul From telah tamat. Walaupun ceritanya sangat gantung, kemungkinan akan ada kelanjutannya di season kedua, tapi belum ada kabar dari pihak studio. Kalau begitu, aku pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.